Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzan Hanaf dari Prodi Informatika kelas IT 302. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Sistem Digital ya, yakni review 3 jurnal dengan topik meliputi register, rangkaian aritmatika, eh, decoder dan encoder, multiplexer dan memori. Nah, sebelumnya di sini topik jurnal utama yang saya dapatkan adalah decoder dan encoder, multiplexer, rangkaian aritmatika. Baik, langsung saja untuk review jurnal yang pertama, yakni encoder versus decoder, comparative analysis of encoder and decoder language model on multilingual NLU task. Penulisnya yakni Dan Satrup Nielsen, Kenneth Enevoldsen, Peter Schneider, Kemp, dan tahun publikasinya tahun 2025. Eh, untuk masalah yang diangkat dari jurnal ini yakni membahas perbandingan antara model berbahasa berbasis encoder dan decoder dalam tugas Natural Language ya, Understanding atau NLU, khususnya dalam konteks bahasa Jermanik. Nah, masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterbatasan studi sebelumnya yang hanya berfokus pada model encoder dalam evaluasi NLU. Sementara model decoder semakin banyak digunakan terutama setelah berkembangnya model seperti GPT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara sistematis bagaimana model encoder dan decoder berperforma dalam berbagai tugas NLU di bahasa-bahasa seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Islandia, Finnish, Jerman, Belanda, dan Inggris. Nah, kemudian nilai inovasi atau perbedaan penelitian yang didapat, yakni dari sisi inovasinya, jurnal ini memberikan beberapa kontribusi baru yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini memperluas Cannival benchmark dengan memasukkan evaluasi model decoder yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hal ini memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana model generatif seperti GPT dibandingkan dengan model berbasis encoder seperti BRT dalam tugas NLU multibahasa. Kemudian jurnal ini memperluas cakupan bahasa yang diuji sehingga mencakup semua bahasa Jermanik utama termasuk Jerman dan Belanda yang sebelumnya tidak termasuk dalam Scannable benchmark. Penelitian ini tidak hanya membandingkan performa model dalam tugas NLU secara umum, tetapi juga menganalisis perbedaan performa berdasarkan jenis tugas seperti Name Entity Recognition atau NAL, Sentiment Analysis, Linguistic Accessibility, dan Question Answering. Dengan menggunakan teknik UMap Analysis, analisis penelitian ini juga mengungkap pola distribusi performa model yang menunjukkan bahwa model encoder dan decoder memiliki preferensi tugas yang berbeda, yang merupakan temuan baru dalam studi perbandingan model bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum model encoder lebih unggul dalam tugas NLU dibandingkan model decoder, meskipun model decoder memiliki jumlah parameter yang jauh lebih besar. Jadi intinya jurnal ini tuh membahas perbandingan dua jenis model kecerdasan buatan dalam memahami bahasa alami, yakni model encoder dan decoder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model encoder itu lebih unggul dalam memahami struktur bahasa dan lebih baik dalam tugas seperti pengenalan entitas dalam teks dan analisis tata bahasa. Sementara untuk model decoder sendiri yakni lebih unggul dalam menjawab pertanyaan karena mampu menghasilkan teks yang lebih fleksibel. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin membuat sistem yang memahami bahasa dengan akurat, misalnya dalam pencarian informasi atau analisis teks, maka model encoder lebih baik. Namun, jika sistem tersebut digunakan untuk menghasilkan jawaban seperti chatbot atau asisten virtual, maka model decoder itu lebih cocok. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yakni A Taxonomical Review of Multiplexer Design for Electronic Circuits and Device dengan penulis Matih Bansal, Hamandeep Singh, dan Gaurav Sharma. Dan tahun publikasinya yakni di tahun 2021. Dan masalah yang diangkat dalam jurnal ini yakni membahas tentang multiplexer dan demultiplexer dalam dunia elektronik yang digunakan untuk menggabungkan atau membagi sinyal dalam sistem komunikasi dan sirkuit digital. Masalah utama yang diangkat adalah pentingnya optimalisasi penggunaan multiplexer dalam
perangkat elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas rangkaian. Jurnal ini juga menyoroti perkembangan multiplexing, berbagai jenis multiplexing yang digunakan dalam sistem analog dan digital, serta aplikasinya dalam bidang seperti komunikasi komputer dan teknologi GPS. Nilai inovasinya yakni pendekatan taksonomi, menjelaskan pendekatan taksonomi dalam menjelaskan jenis multiplexer dan teknik multiplexing. Kemudian terdapat analisa sejarah juga yang cukup mendalam dari perkembangan awal multiplexing dalam telegrafi tahun 1870-an hingga aplikasinya dalam sistem komunikasi modern. Kemudian membahas juga tren riset terkini dalam multiplexing seperti multi-slot amplitude coding ya atau MSIC yang lebih unggul dibanding teknik multiplexing konvensional, terutama dalam komunikasi serat optik. Kemudian membahas juga kombinasi teori dan aplikasi praktis, termasuk contoh penerapan dalam telekomunikasi komputer, GPS, dan sistem keamanan. Nah, hasil dan manfaat penelitian ini maksud dan tujuannya jurnal itu ngebahas tentang multiplexer atau MUX dan demultiplexer, dan dua komponen penting dalam sistem elektronik komunikasi ya. Dan multiplexer sendiri itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu jalur transmisi. Dan sementara demultiplexer sendiri melakukan kebalikannya, jadi membagi satu sinyal ke beberapa jalur output. Uh, Multiplexer adalah teknologi yang membantu kita mengirim banyak data secara efisien melalui satu jalur, sehingga menghemat sumber daya dan mempercepat komunikasi. Teknologi ini telah berkembang sejak zaman telegraf hingga kini menjadi bagian penting dalam internet, telepon, dan komputer. Penelitian yang ditunjukkan khususnya pada jurnal ini itu berfokus pada multiplexing berbasis serat optik ya, untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transmisi data. Salah satu inovasi terbaru adalah multi slot amplitude coding ya, yang tadi dibahas, MSI, yang diklaim lebih unggul dibanding teknik lama dalam komunikasi optik. Kemudian untuk jurnal selanjutnya, jurnal yang ketiga yakni The Arithmetic Optimization Algorithm dengan penulis Slade Abu Ligeh, Ali Diabat, Syed Ali Mirjalili, Muhammad Failaziz, dan Amir H. Gandomi, dan tahun publikasinya di tahun 2021 juga. Dan masalah yang diangkat yakni membahas tentang tantangan dalam penyelesaian masalah optimasi yang semakin kompleks dalam berbagai bidang seperti teknik, ekonomi, dan kecerdasan buatan. Masalah utama yang diangkat adalah keterbatasan algoritma optimasi konvensional dalam menemukan solusi optimal secara efisien, terutama dalam ruang pencarian yang luas dan penuh dengan jebakan lokal ya, atau lokal optima. Dan untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini memperkenalkan sebuah arithmetic optimization algorithm atau AOA sebagai metode meta heuristik baru yang didasarkan pada operasi aritmetika dasar, yakni seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan untuk meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dalam pencarian solusi optimal. Dan nilai-nilai inovasi yang diperkenalkan yakni pengenalan OA yang tadi sebagai algoritma baru yang terinspirasi dari operasi aritmetika dalam matematika. Perbedaannya dibandingkan algoritma optimasi lainnya ini meliputi menggunakan 4 operator matematika utama untuk menyeimbangkan eksplorasi atau diversifikasi dan eksploitasi. Kemudian menguji 29 fungsi benchmark dan beberapa permasalahan rekayasa dunia nyata, dan hasilnya menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan 11 algoritma optimasi populer lainnya ya, seperti GA, PSO, Grey-Wolf Optimizer, dan DA. Dan algoritma ini juga memiliki laju konvergensi yang baik dengan kemampuan menghindari perangkap optimum lokal yang sering menjadi kelemahan pada algoritma lain. Dan penulis jurnal juga menyediakan kode implementasi awalnya ya di MATLAB, jadi memudahkan pengembang atau developer, peneliti lainnya untuk menggunakan dalam berbagai aplikasi. Jadi inti dari jurnal ini tuh memperkenalkan arithmetic optimization, algoritma atau AOA, yakni sebuah metode baru untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks ya. Dan AOA ini menggunakan prinsip dasar operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk menemukan solusi terbaik dalam berbagai skenario optimasi.
Nah, yang bikin OA ini istimewa yakni tidak seperti algoritma lain yang terinspirasi dari biologi atau fisika. OA itu hanya berbasis pada operasi matematika sederhana. Kemudian OA juga diuji dalam berbagai skenario dan dibandingkan dengan 11 algoritma optimasi lainnya ya, seperti yang dijelaskan tadi. Dan algoritma ini juga digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, ekonomi, dan kecerdasan buatan lainnya untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan lebih efisien. Mungkin sekian dari presentasi eh, jurnal ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.